Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, Bapak Ibu, saudara-saudara, teman-teman seperjuangan, segrup di Angelmologi, sedunia pertradingan Indonesia, entah itu di Indonesia atau dimanapun Anda berada ya. Kembali lagi bersama saya di sesi analisa bareng Uncle, yang seperti biasa kita mencoba menganalisa pergerakan-pergerakan saham, pergerakan-pergerakan IHSG untuk besok kira-kira seperti apa gitu kan. Ya, terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel Telegramnya Ankelmologi ya. Di sini sudah mulai banyak gitu, kita diskusi bareng, kita belajar bareng, dan ya berdebat bareng lah ibaratnya. Yang penting kita masih rukun ya, jangan ada yang bermusuhan, jangan ada yang menjelek-jelekan satu sama lain gitu. Jadi saya juga minta tolong kalau misalnya ada kejelekan-kejelekan dari manapun itu, grup manapun itu, tolong jangan dibawa-bawa ke grup kita ya. Kita yang damai-damai aja lah ya, namanya grup juga pasti ada plus minusnya ya. Jadi kita juga harus saling mengerti, kita harus saling menjaga gitu biar kita tidak bermusuhan ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe di channel YouTube-nya Ankelmologi ya. Subscribernya udah lumayan gitu bertambah, mudah-mudahan bertambah terus gitu kan. Jadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman. Apa yang kita sampaikan bisa membantu teman-teman semua. Ya, itu harapan kita. Ya, sebelum kita mulai diskusinya seperti biasa ya. Seperti biasa, seperti biasa. Saya mau beriklan dulu ya. Eh, jadi Ankelmologi, aduh susah amat sih. Eh, kita di Ankelmologi ada ada ini ya, ada kelas itu nanti tanggal 1 sampai tanggal 3 Oktober 2021. Jadi kelasnya nanti 3 hari. Kira-kira kelasnya ini ya, ini kelas basic ya, kelas kita yang yang masih bingung bagaimana cara menganalisa, bagaimana cara screening, nanti kita ajarkan semuanya ya. Terus 3 hari nanti kurang lebih materinya yang kita pelajari adalah ini ya. Ada metode screening, bagaimana cara kita mencari saham yang potensial ya, itu nanti kita kasih. Terus biayanya 500.000 ya. Ini kelasnya kelas ini ya, online kelas ya, bukan pertemuan atau saya ngasih materi terus tinggal nanti Bapak Ibu mempelajari sendiri, enggak. Jadi nanti saya menyampaikan materinya langsung melalui Zoom meeting ya. Biayanya 500.000, benefitnya ini kita ada live trading nanti free 1 bulan. Live tradingnya biasanya kita Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, terus ada free rekomendasi saham juga 1 bulan, rekomendasi pagi, rekomendasi buy close yang lebih banyak dari teman-teman yang ada di grup umum gitu kan. Terus rekomendasi scalping dan rekomendasi swing ya, itu saya share di grup. Khusus untuk rekomendasi harian sama rekomendasi swing itu hanya untuk teman-teman yang ada di kelas ya. Terus konsultasi portofolio, kalau misalnya ada yang mau curhat ke saya atau ke admin di Ankelmologi ya silahkan, boleh, nanti kita tampung curhatannya, kita ajarkan, bukan ajarkan ya, kita kasih solusi, ini harus gimana gitu ya. Terus grup diskusi khusus, nanti teman-teman langsung kita masukkan ke grup diskusi kelas gitu, ada khusus untuk yang kelas online 2. Terus formula screeningnya nanti juga saya kasih, formula screening DSI ya. Terus ada agenda diskusi rutin. Jadi ini untuk teman-teman yang sudah bergabung kelas, sudah mulai bisa ikut diskusi bersama gitu. Biasanya kita di Jumat malam, kalau misalnya pas lagi bisa ya kita 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya. Jadi kita masih bisa tetap belajar. Kalau teman-teman yang baru ikutan gabung ke grup kelas online 2 ya berarti mulai nyicil belajar. Jadi paling tidak kita sudah bisa tahu kira-kira seperti apa. Nah, ini biasanya diskusi rutin ini kita bareng sama teman-teman yang di alumni ya. Terus ya rekomendasi itu pasti saya kasih setiap pagi gitu kan, setiap pagi, setiap sore kalau buy close. Dan buy close-nya jumlahnya lebih banyak daripada teman-teman yang ada di grup umum.
Dan menu swing juga ada ya. Saya ada kasih menu swing biasanya kalau ada saham-saham yang berpotensi untuk kita swing. Ya, kalau rekomendasi harian ya saya selalu share pagi ya. Kayak tadi saya ngasih apa Agi. Nah, Agi awal-awalnya jalan di situ-situ aja tapi akhirnya juga jalan. Naik. Ya udah dapat berapa persen gitu lumayan lah ya. Terus ada apa namanya? Mari juga. Nah, ini tadi Agi ya. Aginya udah naiknya lumayan. Terus ada Mari juga. Meskipun masih di situ-situ aja tapi area B kita kejemput dan masih aman. Terus sudah profit lah harusnya ya kalau mengikuti area B yang saya kasih. Terus ada Bima juga tadi di menu pagi ya. Ada Bima itu. Bima itu memang agak agak volatile gitu. Jadi pagi-pagi langsung udah cus naik aja gitu kan. Tapi sebagian teman-teman ada yang dapat tadi. Terus ada apa lagi ya? Pas di left trade kayak ada Prim, kayu juga tadi ada di left trade. Terus apa ikan juga ada. NASA tadi yang terakhir ya di menjelang akhir-akhir sesi. NASA di situ-situ aja tapi akhirnya cus naik. Ya lumayan lah. Terus Trim tadi juga saya salah satu yang saya jadikan di menu buy close. Ya, itu aja untuk iklan kali ini dan kita langsung aja lihat untuk mulai menganalisa bagaimana pergerakan apa namanya? Pergerakan saham-saham yang ada di Indonesia ya yang di request sama teman-teman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu pergerakan IHSG gitu kan. Pergerakan IHSG ini apa ya? Ini sesuai dengan yang kita inginkan gitu kan. Sesuai dengan yang kita inginkan hari ini hijau. Alhamdulillah hijaunya juga lumayan gitu kan 0,78 dan mudah-mudahan ya besok mudah-mudahan masih lanjut lagi lah ya. Mudah-mudahan dia break lagi area sini lah. Area 6138-nya. Nah, terus break terus dia kuat lagi gitu naik ke atas sini. Syukur-syukur naik ke atas sini ya. Tapi teman-teman juga harus hati-hati kalau tahu-tahu besok dia koreksi merah gitu kan, koreksi merah, tapi jangan panik, jangan langsung panik selling gitu ya. Ya. Paling itu aja, kita harapannya besok IHSG masih hijau meskipun tipis ya. Mudah-mudahan besok masih bisa hijau gitu kan. Jadi enak gitu milih-milih saham kalau misalnya pas IHSG lagi bersahabat. Oke. Tapi meskipun IHSG merah juga teman-teman yang pada ikutan live trade juga pada cuan kok. Ya, tapi ya itulah IHSG. Langsung aja kita lanjut untuk saham-saham yang di request dari teman-teman yang ada di grup di Ankelmologi ya. Yang pertama ada friend. Ini mohon maaf ya koneksi saya masih agak bermasalah gara-gara kabelnya di gigit sama hiu di dasar laut katanya ya. Kalau kata ininya. Aduh agak lama ini. Friend punya di 125. Belinya kapan? Apakah di sini? Ya. Ya, friend kalau misalnya punya di 125 ya jangan dulu di average ya. Kalau misalnya mau average kalau pas dia menyentuh di 117 atau lebih bawah lagi di supportnya sini. Di 112 sampai 115. Nah, itu kalau mau average. Sebenarnya average di area 117 juga boleh. Tapi tetap perlu dipantau apakah dia dibawa turun dulu ke support gitu kan. Kalau turun dulu ke area support kan berarti kita dapat harga yang lebih murah gitu kan. Jadi lebih enak. Paling pas sih menurut saya menunggu dulu dia turun ke area support ya. Kalau naik dia targetnya ke sini dulu ke 124 dulu. Kalau berhasil break 124 potensi ke 128 sampai 132. Ya, itu untuk friend. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi ya potensi ke 136 sampai 140-an. Ya, itu untuk friend singkat saja. Terus yang kedua ada Bapak punya di 71. Punya di 71. Bentar ini koneksi saya memang agak sedikit lemot nih. Sering masih kurang stabil ini. Tadi saya mencoba telepon ke 147 juga katanya masih dalam perbaikan jadi agak kurang enak gitu. Apa sebaiknya saya ganti koneksi dulu kali ya. Saya setting dulu untuk ganti koneksi dulu sebentar.
Ya, kita kembali lagi ya. Saya ganti koneksi tethering aja lah. Yang kedua tadi Bapak ya, Bapak punya di 71, wah lumayan juga nih. 5 tik tapi di saham-saham yang harga segini agak kerasa ya. Hati-hati untuk Bapak ya. Memang dia volatilitasnya dia masih masih tinggi gitu kan. Tapi saham-saham harga segini dia agak-agak ngeri juga kalau misalnya terlalu ini. Eh, Ntar kita coba lihat dia kalau misalnya potensi di bawah ARB ya. Jadi biar tahu itu. Di 62 ya. 62. Iya 62. 61. 61 5 poin. Ya. Eh Kalau mau average sebenarnya supportnya agak jauh juga sih. Agak jauh di sini nih. Kita supportnya tuh di sini nih. Selama dia masih di atas ini ya masih masih aman menurut saya ya. Cuman kalau misalnya ternyata dia di bawah turun sampai ke sini ya bahaya. Kalau teman-teman mau average besok kalau misalnya dipantau aja besok. Karena ini kan volatilitasnya agak lumayan juga. Beberapa hari ke belakang kemarin kan lagi digoreng kan. Cuman di sini stokastiknya yang harus hati-hati ya. Stokastiknya dia mulai hampir hampir dead cross itu, takutnya dia besok banyak yang buang lagi. Kalau lihat dari candle hari ini kan dia candlenya seperti ini, terus volumenya juga lumayan besar. Jadi yang buang itu cenderung banyak. Ya, dengan candle-candle seperti ini kan sebenarnya kita harusnya tahu. Ini bukan bukan saham yang aman untuk disimpan gitu, tapi saham yang bikin jantungan jika disimpan. Ya, nggak apa-apa, tapi kalau misalnya besok dia turun lagi, tunggu aja coba. Kalau mau average ya average di area 6162 gitu. Terus kalau bisa misalnya dia kalau bisa average itu 2 kali lipat dari pembelian pertama. Jadi kita begitu average kita harga kita turun jauh gitu. Mungkin bisa bisa sampai ke 65 atau bahkan bisa sampai 64 gitu kan. Itu lebih 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 aman. Jadi lebih enak gitu, kalaupun dia naik kita nggak harus nunggu dulu sampai 71 terus berharap naik lagi gitu. Takutnya nggak kuat. Kalaupun naik dia harus break dulu area sini 71 ya. 71 harus break. Kalau misalnya dia berhasil break ya potensi naik lagi ke 78 sampai 80. Ya itu untuk Bapak. Terus kita lihat dulu area supportnya di sini ya. 5657 ini area support yang bawah gitu. Kalau misalnya jebol dari area ini ya takutnya dibawa ke gocap lagi. Kita coba lihat dulu Bapak. Oh ini Bapak. Nah, ada distribusi kan. Hati-hati ya, bisa ini. Besok dipantau ketat aja. Barangkali dia naik kencang lagi, mudah-mudahan sih dia naik kencang lagi ya. Jadi teman-teman bisa kejemput. Kalau kalau mau average ya average-nya di area 6162 aja lah. Atau 63, 61 sampai 63 lah ya. 61 sampai 63. Mudah-mudahan teman-teman average 2 kali lipat gitu. Average-nya turun jauh gitu kan. Terus kejemput dan profit gitu kan. Ya. Itu untuk Bapak. Selanjutnya ada kayu. Kayu. Nah, kayu ini saya nyimpan berapa hari ya kemarin nih? Ada kali ya 1 minggu ya. Saya nyimpan 1 minggu punya di 63. Kalau teman-teman yang ikutin rekom di kelas itu dia punya dari 661 atau berapa gitu, 6162 kalau nggak salah ya. 6162 lah. 58 sampai 61 pokoknya kemarin kalau nggak salah saya bikin area buy-nya itu. Memang dia diem aja di situ-situ aja gitu kan, diem di situ-situ aja. Tapi hari ini alhamdulillah dia terbang gitu kan. Cuman saya kecepatan juga sebenarnya jualnya. Jual di berapa tadi? 70 kalau nggak salah ya. Tapi nggak apa-apa, tetap disyukuri. Ya, 63 kan, 63 jual di 70 ya udah. Karena sempat sempat turun lagi juga tadi. Saya takutnya kan nggak kuat, ya udahlah saya jual dulu lah. Aman ya. Kalau punya di 80 besok bisa dipantau ketat ya. Ini kan saham kayu ini kan saham yang cukup volatile juga. Kalau misalnya dia sekalinya gerak dia naiknya tinggi gitu. Besok masih ada potensi dia naik lagi gitu. Target kalau misalnya dia berhasil dia targetnya ke sini ke area 90-an gitu kan. Besok bisa dipantau tapi dia harus break dulu area 84. 84 dia break, potensi ke lanjut lagi ke 90. Tapi hati-hati kalau misalnya udah profit ya sebaiknya di TP dulu, baik itu TP sebagian atau TP seluruhnya ya. Kalau secara stokastik sih sudah oke gitu, masih masih bagus gitu dia naik ke atasnya. Karena dia volume hari ini kan juga cukup besar, volume belinya ya, animo belinya dia cukup besar.
Nah, kita coba lihat kayu. Kayu. Agak lambat juga ini pakai tethering. Nah, kalau di sini ada akumulasi ya. Mudah-mudahan besok masih lanjut ya. Bisa berhasil break 90 ya, potensi ke 100-an lah ya. Ke area sini. 98 sampai. Nah, ini kan ada gap nih. Ini kan ada gap. Mudah-mudahan dia OTW ke area gapnya ini. Ya, itu untuk kayu. Selanjutnya ada cak. Cak punya di 122. Waduh. Saya juga tadi cut loss di cak. Saya punya di berapa tadi? 120 atau berapa ya? Saya lupa. 122 atau 120 gitu pokoknya. Cuman dia pas begitu dia mulai goyah gitu, mulai dibanting-banting ya, akhirnya saya cut loss 2 tick atau 3 tick. Tapi nggak apa-apa, yang penting aman dulu lah, amanin cash dulu aja. Ya, kalau punya di 122 besok coba diperhatikan lagi di area sini ya. Di area sini nih. Nah, 107 sampai 110 di area situ ya. Kalau misalnya dia turun ke area situ ya mau average silahkan average. Cuman kalau misalnya kita ngelihat candle yang hari ini, candlenya lumayan banyak yang membuang barang. Terus stokastiknya dia sudah mulai breakout ke atas garis overbought-nya. Tapi mudah-mudahan besok dia masih lanjut lagi. Kalau melihat ininya sih sepertinya masih lanjut sih. Mudah-mudahan lanjut besok lah ya. Kita coba lihat. Mudah-mudahan saya bener gitu kan. Karena kalau gambar suka agak gimana gitu. Nah, targetnya dia ke 125 dulu. 126 ya. 126 dulu targetnya. Kalau misalnya dia berhasil break dari 126 baru dia OTW lanjut lagi ke atas. Hari ini dia gagal ya. Dia hari ini kan high-nya sempat di 127 tapi ternyata gagal, akhirnya turun lagi. Ya kalau mau average ya di sini lah, di area sini, atau kita coba lihat dulu kalau dia ARB. Nah, 104. Ya, bolehlah 105. 105 sampai 109. Ya, di area situ kurang lebih untuk average. Karena kalau punya di 122 lumayan tinggi nih, 10 poin. Berarti kan udah hampir 10% ya. Hampir 9% kali ya. Jadi tetap perlu average. Ya meskipun dia volatilitasnya juga cukup lumayan tinggi. Dia sekali naik kan cus gitu kan. Tapi sekali dia turun ya turun terus, habis itu naik lagi. Ya. Itu untuk cak. Selanjutnya ada LPKR. LPKR punya di mana nih? 154. 154. Oh. Kalau saran saya di keep dulu aja nggak apa-apa ya. Nih, di keep dulu. Kalau lihat dari polanya, candlenya sih ya bagus lah, bisa dibilang bagus. Di sini kan ada meskipun merah, doji ya. Terus di sini hijau. Tapi dia volumenya memang kecil. Untuk volume transaksinya memang masih kecil. Jadi kita coba lihat dulu deh ininya, apakah dia ada yang akumulasi atau enggak. LPKR. Ada akumulasi masuk hari ini ya. Dia ada yang masuk hari ini. Asing ada buang gitu kan, tapi masih menurut saya sih masih aman ya. Selama dia nggak turun ke bawah 140 sih masih oke. Tapi kalau punya di 154, kalau mau average ya average-nya di area sini aja ya. Nah, di area sinilah 137 sampai 140. Ya, selama dia masih berada di area ini menurut saya masih aman. Kalau secara tren sih dia masih up. Masih bisa kita lihat juga up. Cuman stokastiknya koreksi gitu kan. Mudah-mudahan dia nggak dibawa ke bawah lagi. Mudah-mudahan dia dari sini dipantulin lagi. Ya. Itu untuk LPKR. Selanjutnya ada bentar. Target kalau naiknya ya break dulu area support yang jadi resistnya sekarang ya di 153 sampai 154. Kalau dia berhasil break ya potensinya ke 159 sampai 162.
Oke, itu aja. Selanjutnya ada Asri. Alam Sutra. Asri punya di berapa nih? 174. 174. Nah, Asri ini juga udah mulai tanda-tanda. Mudah-mudahan dia beberapa hari ke depan dia naik kenceng ya. Nah, selama dia nggak turun lagi di ke bawah 165 gitu sampai 164 ya, dia masih aman, masih oke ya. Masih bisa dipegang gitu selama dia masih di atas area ini. Kalau dia naik, target terdekatnya kemana? Ke area sini 175 sampai 176 dulu. Kalau berhasil break ya mudah-mudahan dia lanjut lagi ke 179 lah 180. Ya 180 break ya mudah-mudahan kembali ke 190 sampai 200-an lagi. Oke, memang volumenya aja yang belum banyak ya. Volumenya aja yang masih kecil gitu volumenya kan. Ini volumenya kan dia masih kecil ya. Tapi mudah-mudahan beberapa hari ke depan dia mulai ada yang akumulasi. Kita coba lihat Asri. Apakah ada akumulasi? Kita nggak tahu. Nah, hari ini ada yang ngambil ya, ada yang akumulasi tapi nggak terlalu besar, masih dikit. Oke, itu untuk Asri. Selanjutnya ada Elmas. Lemas, apakah jadi kuat hari ini? Sempat kuat juga hari ini ya. Tadi juga sempat naik ya, di sampai berapa? 120 ya? Sampai 120. Elmas punya di 110. Ya, masih baru turun 3 tik. Diamkan dulu aja, nggak apa-apa. Ini aja, kalau mau area supportnya di sini aja. Area low-nya hari ini jadikan area support. Ya, tapi kalau menurut saya besok bisa dipantau nih. Mudah-mudahan dia besok nggak ngeprank lagi seperti biasanya ya. Kalau misalnya teman-teman yang punya di 110 ya jangan diapa-apain dulu, nggak apa-apa. Target terdekat dia ke high carry ini dulu 120, break 120 dia potensi ke 125 sampai 127. Break lagi ya. Mudah-mudahan dia balik lagi ke 140. Ya, kalau break lagi ya ke 160 163 ya. Volumenya hari ini besar, tapi volume yang jualan juga lumayan besar. Secara stokastik dia sudah mulai golden cross gitu. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut gitu. Kalau teman-teman yang belum punya, ambilnya di area sini aja ya. 103 sampai 99 ya, sinilah 105 sampai 199, 99 sampai 105. Oke, itu untuk Elmas. Kita coba lihat Elmas, ada distribusi ya, tapi ada yang ngambil di asing dari kemarin ngambil, tapi dikit-dikit sih ini kalau kita lihat ya. Mudah-mudahan lah besok ada yang masuk lagi. Oke, selanjutnya ada Hope punya di 136. 136. Wah, hacknya hari ini ya dibeli ya. Sadis. Ya support terdekatnya, garis support terdekatnya sinilah 126 lah. Tapi kalau misalnya support yang paling bawahnya di sini 118 sampai 122. Ya, kalau misalnya teman-teman mau average besok dibawa turun gitu, dibawa turun ke area sini ya silahkan average kalau mau. Tapi kalau misalnya nggak mau ya diamkan saja. Kalau secara candlenya sih volume hari ini juga kecil sih, masih kecil, jadinya naiknya masih terbatas ya. Target kalau naik dia harus break dulu area sini 140. Kalau misalnya dia berhasil break dari 140 ya potensi dia ke 158. Break lagi ya potensi ke 178 180. Itu untuk Elmas. Secara stokastik dia masih mengarah ke area oversold, tapi cenderung netral lah, cenderung maksudnya nggak terlalu kuat dia akan turun ke bawah. Mudah-mudahan paling masih diakumulasi nih mungkin di area-area sini lah ya. Nah di area sini nih, area-area sinilah mudah-mudahan dia kelihatannya sih diakumulasi di area-area situ ya. Itu untuk Hope. Selanjutnya True. Ada True punya di 310. Lumayan jauh. 310. Sebentar.
Berarti beli di hari Jumat ya, pas di buy close ya, buy close Jumat ya. Belinya di ARB nggak? Nggak, kayaknya Jumat nggak ARB ya. Apa ARB ya? eh Masalahnya ini saham-saham ini sih tuh, lihatin tuh. ARB berjilid, baru kemarin dia naik, terus akhirnya dibawa turun lagi. Coba deh besok-besok dipantau ya. Kalau kalau melihat dari ininya, dari volumenya sih, volumenya hari ini banyak yang jual gitu kan. Terus stokastiknya juga dead cross kan. Takutnya besok dia masih akan koreksi-koreksi ke sini ya. Bukan koreksi kali ya, turun lagi ke sini ya. Ke area 206 sampai 236. Ya takutnya dibawa ke area situ. Benar nggak sih? Ya, 206 sampai 236. Takutnya dibawa ke area situ. Kalau misalnya teman-teman mau average ya, coba dulu tunggu pastikan dia mantul dari area sini. Harusnya kan ini supportnya dia kan di sini nih. 20 berapa nih? 204 ya. Nah, area supportnya kan di situ. Takutnya dia turun ke area support. Pastikan dia mantul. Kalau dia turun ke area support, silahkan average kalau misalnya dia mulai ditarik naik lagi. Ini ada gap nih di sini nih. Kalau teman-teman average kan di bawah average gitu kan. Nanti dia naik ke area gap sini kan udah kayaknya udah profit ya. Dibandingkan dengan kita menunggu gitu kan. Ya, itu untuk true ya. Kalau kita lihat kayaknya sih distribusi ya, apa akumulasi ya. True. Nah, distribusi jadi agak waspada aja ya buat teman-teman yang punya true. Tunggu aja di area supportnya di sini. Selanjutnya ada ASMI. ASMI punya di berapa nih? Nggak disebutin. eh di bawah ARB terus ya. ARB. Ya mudah-mudahan dia cuman di bawah menutup gap sini. Besok boleh dipantau lah. Kalau misalnya dia menutup area gap di sini, terus dia mulai ditarik-tarik naik ya, silahkan. Kalau yang punya teman-teman boleh average. Tapi kalau misalnya yang belum punya ya ngambilnya deket-deket area gap aja. Ini kan ada gap nih. Takutnya dia mau nutup gap dulu di sini, baru dia naik lagi. Ini kan gap juga nih, gap naik. Mudah-mudahan dia dipantulin dari sini, terus mulai menutup gap. Siapa tahu dia sampai 458 gitu kan. Kan lumayan. Boleh dipantau lah besok. Ya. Itu untuk ASMI. Selanjutnya Dian. Dian punya di 92. Ini juga Dian juga tadi pagi saya ada ngerekom Dian sih. Kalau menurut saya sih masih bisa di hold ya Dian ini ya. Dia volumenya juga hari ini volumenya nggak terlalu banyak lah, nggak terlalu besar gitu kan. Terus kemarin juga dia turun terus ditarik naik lagi dan volumenya juga relatif lumayan gitu kan. Dia setengah volumenya beli itu, setengah volumenya lagi jual. Dan hari ini juga lumayan juga ini kalau misalnya kita lihat kan. Area supportnya di sini. Nyampe nggak nih? Nyampe nggak? Nyampe lah ya. Area supportnya di 8788. Nah, kalau misalnya dia nggak turun di sini ya nggak usah average. Tapi kalau misalnya ternyata dia dibawa turun ke sini, pastikan dia mantul, mulai diambil-ambil lagi, mulai dihakal lagi, baru teman-teman masuk untuk average. Ya. Kalau dilihat dari stokastik sih masih oke, masih naik, masih mengarah ke atas gitu, masih up. Mudah-mudahan besok dia masih lanjut lagi. Ya. Besok kayaknya cocok juga ini untuk jadi pantauan gitu kan. Target terdekat ke 97 dulu. Kalau dia berhasil break 97 99 ya potensi lagi ke 103. 103 sampai 105. Kalau break lagi dari 105 ya potensi to the moon. Ya. Atau to Neptunus gitu. Oke, itu aja untuk Dian ya. Selanjutnya ada Trim. Trim punya di 314 masih aman, santai. Tadi juga saya ngasih rekom Trin untuk di menu buy close. Tapi di buy close umum apa di cuman di kelas ya? Saya lupa. Tapi teman-teman juga harus hati-hati karena berpotensi koreksi juga. Kemungkinan kalau koreksi ya koreksinya ke sini lah. 292308 itu kalau koreksi. Kalau misalnya teman-teman punya di 314 gitu dan gatel nggak tahan dengan punya merah ya
Bisa di average lah, bisa di average di area sini. Tapi kalau menurut saya sih enggak ya. Mudah-mudahan dia besok mulai ngegas lagi. Volume hari ini juga besar, candlenya juga bagus. Stokastiknya juga lumayan kencang mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan dia besok langsung ngegas gitu kan. Ya, itu untuk trend. Kita coba lihat trend. Hari ini ada distribusi tapi nggak terlalu besar. Dia cuman buang barang dikit. Ya, secara overall masih oke kalau menurut saya ya. Target terdekatnya dia kalau naik mana nih? Udah all time high belum? Oh, ini nih ada nih, masih ada nih. Nah, ke sinilah 322 dulu ya. Kalau misalnya dia berhasil break dari 322 ya potensi lanjut lagi, siapa tahu bisa ke 334 sampai 342 ya. Itu target kalau misalnya dia naik. Atau kita coba gambar dari ininya nih. Kita gambar pakai ini. Ces. Nah, ini deh. Ya. Ya, targetnya yang agak jauhnya 354 ya. Kalau misalnya dia berhasil break 354 ya, ya udah ngacir gitu kan. Itu untuk trim. Sorry. Bukan trim ya. Trim mega. Selanjutnya ada apa tuh? Bentar. Trim. Asa punya di 2680 masih aman. Masih santai ini, Asa masih kenceng karena sentimennya masih bagus. Tapi saya nggak tahu sentimennya apa, lupa ya. Masih cenderung aman kalau menurut saya, masih relatif aman kalau punya di 2680-an ya. 2680 masih bawah. Berarti udah dapat 50% kali ya. Disimpan dulu aja. Mulai jualan kalau misalnya dia turun di bawah 3.400, silahkan bisa jual sebagian dulu kalau misalnya teman-teman takut gitu kan. Atau lihat saat dia berada di bawah MA5. Nah, di sini ya kurang lebih 3290. Silahkan teman-teman jual dulu sebagian. Oke. Itu untuk Asa. Coba kita lihat. Oh, masih kuat akumulasinya, jadi masih aman. Target kalau naik, oh sudah all time high. Kita coba lihat dari mana yang dia naik kencang ya. Dari sini ya. Nah, sini tarik ke sini. Ini bisa swing ini. Target terdekat ke 3870 dulu. Kalau berhasil break 3870 ya potensi ke 4740. Mudah-mudahan sampai lah all time high lagi ya. Itu untuk Asa. Selanjutnya ada Tifa. Aduh. Punya di 1200, buset. Langsung dibawa turun ke 5. Astagfirullah. Aduh, saya bingung sendiri. Harus apa ya? Coba deh ya, takutnya dia dibawa ke sini nih. Dibawa ke supportnya 430. 430, 4395 sampai 4. Ini tetap harus average ya. Silahkan average. Kalau misalnya nggak average berat. Teman-teman kejemputnya lagi memang butuh kesabaran ya. Kalau nggak mau average ya silahkan diemin, tapi butuh kesabaran. Secara stokastik sih dia udah mulai masuk di area oversold. Tapi dia masih ada potensi untuk turun lagi ini. Takutnya dibawa ke area support sini. Nah, jangan diapa-apain dulu kalau dia masih ARB terus. Ini saya nggak tahu nih kenapa dia di ARB terus ya. Jangan diapa-apain dulu kalau dia ARB terus. Target kalau naik di mana? Kalau misalnya bangun ya paling ke gap-gap yang ada di ini. Area-area gap ini kan gap nih. Ini gap. Ini kan gap juga. Di sini nih. Yang belum ketutup kan ini. Gap. Ini juga gap. Gap lah sampai ke atas ini, sampai ke 1000 ini. Jadi
Teman-teman dipantau terus. Kalau misalnya dia sekiranya di harga ARB-nya sudah mulai dimakan-makan habis gitu ya, mau masuk untuk average silahkan average. Ya, agak rawan sih saham-saham seperti ini ya. Coba kita lihat Tifa. Nah, masih distribusi terus loh ini. Tuh. Masih nggak ada ambil tapi dikit banget ya. Jadi agak hati-hati aja lah ya. Oke, itu untuk Tifa. Selanjutnya ada Bata. Baca punya di 400. Baca punya di 400 ya diamkan dulu. Sebenarnya Baca ini sudah turun sih, break area supportnya dia sudah berada di bawah garis supportnya, di area supportnya dia, dan candlenya ini candle seperti ini volumenya besar, jadi ini volume jualan ya, dia potensi akan dibawa ke area 370-an lagi ya, di area sini. Mudah-mudahan di area sini dia dipantulin lagi ya. Kalau teman-teman punya di 400 dan dibawa turun lagi ke 374 atau 376 gitu. Kalau mau average ya silakan average di situ. Ya di area kotak inilah. Nah, 374 sampai 384. Ini aja kalau mau average ya. Target terdekat kemana? Dia harus break dulu support yang sekarang dia jadi resistennya dia. Kalau berhasil break lagi ya potensi ke target selanjutnya di 478. Ya, ini untuk baca. Jadi yang punya di angka yang masih tinggi ya silahkan, kalau mau average ya average-nya di area sinilah. Oke. Selanjutnya ada, coba kita iseng deh lihat deh. Baca. Pasti dia ini. Nah kan. Ada asing ngambil ya. Boleh nih jadi nafas segar gitu. Mudah-mudahan lah. Jadi kalau dibawa ke sini silahkan teman-teman average 2 kali lipat atau berapa kali lipat silahkan terserah. Mudah-mudahan dia ditarik naik lagi ya. Itu untuk baca. Selanjutnya ada PKPK. PKPK punya di 90. PKPK punya di 90. Nah, kalau melihat secara chart ya, chartnya ini masih up, masih trennya ini masih up. Mudah-mudahan besok kalau dia di bawah, kalau teman-teman mau average-nya di area sini aja, 82 sampai 84. Nah, ini 84 ini kan MA5-nya ya. Silahkan teman-teman average di situ. Kalau misalnya punya di 90 kan lumayan tinggi nih. Tapi baru 4 tick ya, 4 ticknya tapi lumayan ini kerasa. Atau kalau nggak mau average ya diamkan dulu. Dia target terdekatnya ke 90 dulu. Kalau dia berhasil break 90 ya potensi ke 97 sampai 100 lah ya. Tuh kurang lebih di situ. Area supportnya di sini 8283. Oke, tapi support yang paling bawah ya di sini. Ya, itu untuk PKPK. Kita coba lihat. PKPK. Nah, ada distribusi hari ini meskipun nggak terlalu banyak ya, 0,0. Di mudah-mudahan besok ini kan volatilitasnya juga lumayan nih. Agak kalau naik juga kenceng-kencengan nih. Mudah-mudahan besok dia ditarik lagi. Oke, selanjutnya ada mana? Agro. Agro punya di 2280. Aduh. Koneksinya kecabut gak? 2280 masih aman. Ya. Nih agro beberapa hari ke depan bisa dipantau juga nih. Dia deket-deket area support nih. Ini kemarin apa ya? Enggak ya? Salah. Dia deket-deket area support garis Fibo 618 ya. Kalau teman-teman mau ngambil ya nungguin di sini juga boleh gitu kan. Tapi kalau misalnya untuk swing ya silahkan dibiarin aja, jangan diapa-apain. Kalau target terdekatnya 2380 sampai 2370 sampai 2380. Ini resistnya ya, resistennya. Tapi kalau misalnya tadi kan dia sempat naik ke resistennya ya kan. 2370 sampai 2400, tapi dia nggak kuat di dia uji resistnya, dia nggak kuat, akhirnya dibawa turun lagi. Mudah-mudahan sih besok atau 1-2 hari ke depan lagi lah ya
Mudah-mudahan dia uji resist kembali ya. Nih untuk agro target terdekat ke sini dulu 2370 sampai 2400. Kalau berhasil break ya potensi ke 2450, selanjutnya ke 2500. Selanjutnya ada CAM. CAM punya di 334 by close ya. CAM ini pas berhenti di resistnya. Ya, besok bisa dipantau. Kalau misalnya besok naik ya targetnya ke sini dulu 342 sampai 346 ya. Nih targetnya. Kalau misalnya koreksi ya koreksinya ke area sini nih. 326 sampai ya 324 sampai 328 lah ya. Itu kalau misalnya teman-teman yang mau masuk, mau nungguin gitu, mau antri ya silakan antri aja di situ ya. Stokastik dia masih oke, dia masih mengarah ke atas dan golden cross ya. Terus sudah mulai naik dari dasar kolamnya, jadi teman-teman bisa pantau-pantau dulu. Ini kan kemarin kalau nggak salah diakumulasi ya. Kita coba lihat. CAM. Nah, masih ada akumulasi. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan gitu kan, atau besok gitu kan naik kencang. Target terdekat ke sini ya. Kalau berhasil break ya potensi dia ke 360 sampai 370 lah ya. Itu dulu. Oke. Selanjutnya ada UNVR. Unilever. Nah, nih Unilever nih apakah dirimu sudah mau berbalik arah gitu? Dirimu sudah mau berbalik arah atau mau ngeprank lagi cuman technical rebound, kita nggak tahu. Yang jelas volume hari ini tinggi, volumenya lumayan besar hari ini ya. Nih kita lihat. Candlenya juga bagus. Dari open dia ditarik perlahan naik itu sampai berapa nih? 40 dan high-nya tadi 40 60 ya. High-nya 40 60 ya. Jadi mudah-mudahan dia nggak ngeprank lagi. Resistennya ada di 4110 sampai 4160. Dia berhasil break sini ya, resisten selanjutnya di sini 4250 sampai 4290. Break lagi ya, lanjut lagi ke sini 4430 sampai 4480 ya. Break lagi ya, kembali lagi ke 5000 mudah-mudahan. Banyak yang nyangkut soalnya di atas kan. Mudah-mudahan lah ini investor retail nggak ngeprank lagi teman-teman ya. Itu untuk UNVR. Selanjutnya ada Zirek. Aduh salah. Ngapain buka Zirek baran ya? Zirek punya di 603. 603. Nah ini kan udah nutup gap ya kalau nggak salah ya. Nah dia dipantulin terus dari area supportnya, mudah-mudahan lah dia ini. Tapi hari ini volumenya lumayan. Tapi kalau kita ngelihat stokastik ya, stokastiknya dia dead cross dan berada di bawah area oversoldnya. Ya paling mungkin gerakannya masih di situ-situ aja, masih belum akan jauh gitu kan. Ada potensi dia di akumulasi ya. Kita coba lihat ya. Nah, kita coba lihat. Kalau dia break 630 baru dia potensinya dia akan lanjut ya kayaknya ya. Ya, mudah-mudahan di ini dulu. Ya, kemungkinan akan bergeraknya di sini-sini dulu karena potensi lagi diakumulasi mungkin. Zirek. Nah, ada akumulasi tapi kecil, nggak terlalu besar. Tapi nggak masalah. Mudah-mudahan selama dia nggak jebol dari area supportnya ini 575 sampai 580 ya bisa di keep dulu. Tapi kalau teman-teman mau average ya perhatikan area sinilah, area sekitaran sini ya. Area 575 sampai 585 itu silahkan perhatikan kalau mau average. Kalau mau average pas turun ke support silahkan average ya. Karena target terdekatnya kan 620 sampai 630. Kalau teman-teman punyanya di 603 ya masih deket sih. Udah dari average itu berarti ya. Masih deket, nggak terlalu ini.
Oke, itu untuk Zirek. Selanjutnya ada roda. Roda masih kencang, masih 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 bagus lah kalau menurut saya. Kita coba lihat dulu. Ada akumulasi, ada akumulasi hari ini ya. Jadi mungkin teman-teman bisa diperhatikan juga untuk besok ini. Coba deh dilihat-lihat di area 103 sampai 99 itu kan. Silakan dilihat-lihat aja area situ karena kalau misalnya kita ngelihat stokastik dia dead cross kan, harusnya dia koreksi dulu. Koreksi ke bawah gitu kan. Volume hari ini lumayan. Candlenya juga lumayan bagus kalau menurut saya. Masih potensi up lah. Target terdekat dia ke high carry ini dulu. 108 itu kan sampai sinilah 110. Kalau dia berhasil break dari sini ya potensi dia ke sini 118 ya. Itu untuk roda. Selanjutnya ada apa nih? Arka. Arka punya di 84. Santai dong. Ya di 84 mah nggak usah pusing. Masih aman. Cuman hati-hatinya kan ini karena saham gorengan ya. Hari ini opennya gap up nggak sih? 105. Oh iya, hari ini opennya gap up. Terus dia sempat turun, nutup gapnya, tarik naik lagi. Ya, bisa dilihat aja, besok dipantau aja selama dia nggak turun di bawah area ini ya teman-teman yang punya di 84 masih aman ya. Selama dia masih di atas 100 masih aman teman-teman yang punya di 84. Atau kalau misalnya mau TP sebagian ya TP dulu sebagian nggak apa-apa. Ini kan saham baru bangun kan, kita nggak tahu nih potensinya. Kalau dia potensi naik lagi, dia potensinya ke sini ya. Ke mana nih? Ya high carry ini dulu 126 gitu kan. Terus kalau dia berhasil break lagi ya potensi ke 146. Kalau kita lihat dari sini ya, dari historinya ya. Dari historinya kan ini pernah sampai tinggi naiknya ya. Tuh. Dan di atas ini ada gap-gap banyak tuh. Tuh. Ada gap-gap banyak nih. Jadi ini potensi sebenarnya. Cuman kita nggak tahu apakah dia mau langsung dibawa ke sana atau enggak, kita nggak tahu. Kalau misalnya teman-teman mau bersabar dan sanggup menahan profit dan merah ya silahkan nggak apa-apa. Ya, itu untuk Arka. Secara stokastik masih mengarah ke atas, masih bagus. Dia paling berusaha untuk berada di area overbought-nya, baru nanti dia koreksi lagi. Kalau besok dia koreksi ya koreksinya ke area sinilah. Perhatikan. Oke, itu untuk Arka. Selanjutnya Kios. Kios punya di 1120. 1120 baru turun 1 tik. Tadi naiknya lumayan ya. Berapa persen tuh? 3% ya. Saya lupa average malah. Punya di 1120 besok dipantau ya. Hari ini kan gagal gagal break dari area resistennya. Ya. Ini kan area resistennya nih. Kalau misalnya dia besok dia mungkin dia akan berusaha uji resisten lagi. Kalau dia uji resisten lagi ke area sini lah. Atau ke area sini dulu. 1145 sampai 1185. Kalau dia berhasil break ya potensi akan lanjut ke area sini 1240 sampai 1270 ya. Itu untuk Kios. Secara stokastik sih dia masih, kalau menurut saya ini masih netral ya, masih netral. Terus mudah-mudahan besok dia golden cross gitu. Ini kan udah mulai bengkok-bengkok mengarah ke atas gitu kan. Mudah-mudahan besok dia mulai golden cross ya. Terus naik lagi. Ya, itu untuk Kios. Selanjutnya ada Real. Real punya di salah ya. 127. 127 di sini ya. Wih, hacknya kemarin ya. Hacknya kemarin masuknya ya. Sebentar. Tungguin kalau mau average-nya di mana? Coba kita lihat dulu deh. Jangan dulu buru-buru average ya. Kalau belum ada yang akumulasi.
real. Nah, ini udah mulai ada yang akumulasi sih. Coba tungguin di area sini nih. 113 sampai 118. Kalau dia turun ke area sini dan teman-teman mau average ya silakan average. Nih. Kalau secara tren sih masih up dia. Masih oke lah. Nggak tahu ini digoreng apa lagi kemarin ya. Kalau nggak salah real itu mau jadi mau bikin data center ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah. Kalau misalnya saya salah, silahkan teman-teman dikoreksi ya. Target kalau naik terdekat ke sini dulu. 129 sampai 133. Kalau dia berhasil break ya potensi masih lanjut naik lagi. Oke, itu untuk real. Selanjutnya ada Zebra. Zebra punya di aduh nggak ditulis Hati-hati, ini Zebra sudah berada di bawah area supportnya ya. Ini kan kemarin support ya 685 sampai 705 dan sekarang dia sudah berada di bawah area supportnya. Apa namanya? Agak waspada dulu gitu karena dia sudah turun di bawah supportnya. Jadi ya hati-hatilah. Karena di sini ada gap nih. Nih, di sini kan ada gap nih. Takutnya dia dibawa lagi ke gap sini nih. Ini kan kemarin ada gap dia di atas sini kan. Terus dia bawa turun ke area gap sini. Gapnya udah ketutup, takutnya ngincer gap yang di sini. Ya. Zebra. Paling kalau mau ngambil ya jangan dulu deh ya. Coba saya lihat dulu. Zebra. Ya diakumulasi sama asing ya. Jadi harap bersabar dulu lah. Boleh dipantau coba. Siapa tahu dia turun ke area sini dulu. Ya. Jadi turun ke area sini. Ya mudah-mudahan dia mulai dipantulin dari area sini. Atau sekalian dia nutup gap dulu yang di bawah sini. Baru dia dipantulin. Itu ya. Tunggu aja di area-area sinilah. Atau deket-deket gap sini. Oke, itu untuk Zebra. Selanjutnya ada Aspi. Aspi juga lagi kenceng-kencengnya juga ya. Aspi di 68. Masih santai. Nih, kita lihat di story-nya aja. Saham itu kan history repeat itself kalau kata orang ya. Targetnya kemana? Ke sini ya. 87 sampai ya 91 lah. Ini kalau dia besok naik ya. Kalau dia besok naik ya 87 sampai 91. Kalau punya di 8 berapa tadi? 68 masih aman. Mudah-mudahan besok dia masih akan diterbangkan lagi ya. Volumenya juga besar kan hari ini dan candlenya juga bagus. Tapi kita lihat dulu apakah dia sudah ada yang distribusi karena biasanya naik tinggi itu ada juga distribusi, tapi ini akumulasi, jadi masih ada potensi dia naik. Kalau misalnya dia di bawah ARB gitu kan, jangan langsung panik. Oke, itu aja untuk Aspi. Selanjutnya ada BKSL. BKSL punya di 69. Waduh, lumayan. BKSL ini saya agak susah juga ya, karena dilihat secara bid overnya dia tebel-tebel banget tuh. Nah, support ini pas di support dia tutupannya nih. Ini kan area supportnya kan. Supportnya itu di 6162. Nah, kalau dia besok break dari 6162 ya potensi dia dibawa ke 57. Kalau masih break lagi takutnya dibawa ke gocap lagi. Ya. Agak ngeri. Tapi kalau misalnya teman-teman punya di berapa tadi? 69 ya. Besok dipantau ya. Kalau misalnya dia mulai dipantul-pantulin dari area support ya mau average silahkan average. Ya. Target naik terdekat ya high hari ini dulu 65. Break 65 dia potensi lanjut ke 7071. Kalau kuat. Karena dia itunya aduh maaf. Apa namanya? Bid overnya itu tebel-tebel dia. Coba lihat deh. Apa tadi BKSL ya? BKSL. Nah, kan ada distribusi ini.
Coba. Nah, beatnya tebel-tebel nih. Jadi agak-agak gimana gitu. Naiknya agak susah. Ya, tapi mudah-mudahan besok dia mulai dibantulin dari area support ya. Secara stokastik sih sebenarnya dia masih mengarah ke bawah. Oke. Itu untuk BKSL. Selanjutnya ada Adro baru mau entry. Ya, sabar aja, jangan langsung HK dulu. Kalau misalnya mau entry Adro, dia ada dua pilihan antri Adro. Tunggu pada saat dia koreksi, atau pastikan dia pada saat dia breakout dari 1410. Ya, 1410 ini kan dia resisten, hari ini kan dia gagal break kan. Ya. Saya di teman-teman kelas itu dari kemarin tuh dari harga berapa saya lupa ya. Cuman dia udah pada masuk gitu. Hari ini udah sebagian udah ada yang TP di 1400. Ya. Ini resistennya terdekat 1410 dan hari ini gagal. Kalau misalnya mau ngambil ya potensinya ngambilnya di area sini aja. Nah, 13 berapa nih? 1375 sampai 1385. Itu aja, di situ aja. Ini kalau misalnya dia besok koreksi. Kalau ternyata dia besok nggak koreksi langsung naik kenceng ya. Begitu dia break 1410 pastikan dia masih rame. Silahkan teman-teman bisa masuk. Ya, ini Adro ini bisa dipakai untuk swing. Ya, target agak jauhnya ke sini 1500-an. Oke. Itu untuk Adro secara stokastik juga udah oke, udah golden cross gitu kan. Terus volumenya juga besar sekali gitu kan. Jadi ya besok masih ada potensi lah. Mudah-mudahan besok dia berpotensi naik lagi ya. Itu untuk Adro. Selanjutnya ada IS punya di 70. Pas buy close ya. Dipantau lagi untuk besok. Ya target terdekat ya paling ke sini dulu lah. Naik ke 71 kan mudah-mudahan dia pasti langsung naik ke 7172 ya. Target selanjutnya ke sini. Nah. Ini ya 7778 dulu, kalau dia berhasil break 7778 ya 81 lah ya, 8182 gitu. Itu targetnya. Kalau dia langsung besok langsung naik ngegas gitu, langsung arah kan bisa sampai langsung ke 82 gitu kan. Ya, itu untuk IS. Secara stokastik dia golden cross ya. Kalau melihat candle dan volumenya juga bisa dibilang ini bagus. Meskipun ada yang jual tapi yang jual nggak terlalu banyak. Ya, itu untuk IS. Kita coba lihat dulu bandar-bandaranya. Aduh, agak lemot. Nah, distribusi sih, tapi asing ada yang ngambil. Tapi kita nggak tahu ya, ini asing-asingan apa asing beneran kita nggak tahu. Ya, secara lokal sih distribusi. Jadi besok boleh diperhatikan yang punya di 70. Kalau misalnya dia naik kenceng gitu di awal gitu kan. Pas di opening naik kenceng gitu, silakan bisa TP sebagian atau di TP semuanya. Pas dia koreksi lagi kita ngambil lagi. Jadi kita bisa TP beberapa kali ya. Itu untuk IS. Oke, sudah semua ya. Oke, untuk sesi analisa bareng Anggal kali ini saya rasa cukup sekian. Dan untuk teman-teman yang mau ikutan gitu request analisa, silakan bergabung di grup Telegramnya Uncle Mologi. Jadi nanti setiap hari Senin, Rabu dan Jumat saya ada request analisa saham ya. Tapi kadang di luar hari itu juga kadang kalau pas lagi saya bisa, pas lagi saya nggak sibuk gitu kan. Sok sibuk sih saya sih. Tapi pas nggak sibuk gitu, saya pasti akan membantu teman-teman yang merequest analisa. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada analisa-analisa yang tidak sesuai harapan atau analisa-analisa saya yang salah. Silahkan teman-teman untuk koreksi saya. Om, salahnya di sini. Ya, saya akan terima masukan dari teman-teman. Ya, namanya juga belajar kan, kita pasti harus menerima segala macam masukan dari teman-teman. Bisa jadi teman-teman juga lebih jago dari saya analisanya ya. Jadi sama-sama kita belajar. Oke, yang penting kita masih tetap mau belajar karena market kan selalu berubah-ubah. Oke, sampai sini aja.
Sampai ketemu di sesi analisa bareng Angkal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.